Makanya kenapa gitu saya pengen cerita gitu, pengen curhat kondisi kakak saya, karena selama ini saya diem, saya mendem di sendiri gitu, karena saya pengganti kakak saya gitu. Makanya melihat kondisi kakak saya sekarang makin parah, ditambah lumpuh sebelah kiri, ibu saya harus ekstra tenaga ngurus lagi gitu, terus belum kebutuhan kakak saya karena lumpuh. Kecelakaan Adnan pada 13 tahun yang lalu di Jakarta Timur. Waktu itu Adnan pulang kerja sekitar jam 2. Terus ada mobil Honda, terus mobil itu laju cepat, entah ngejar apa, yang jelas menurut saksi di situ mobil itu cepat dan menabrak ponakan saya. Ponakan saya keseret sampai ke kolong mobil dan berhentinya di pembatas jalan beton. Nah setelah itu kejadian jam 2 lewat ya, udah ditolongi sama warga ke rumah sakit yang ada di Jakarta Timur. Setelah di rumah sakit dirawat, keluarga dikabarkan ternyata kondisi Anan sangat parah gitu. Setelah kita bicara ini kenapa, siapa yang berbuat, dan ada pihak keluarga dari, setelah ada pihak keluarga dari NA bilang kalau dia tersebut yang menabrak gitu, dan otomatis kita minta tanggung jawab ya Mas ya gitu. Nah, terus dicarilah rumah sakit besar untuk perawatan selanjutnya gitu. Setelah perawatan selanjutnya sudah dipindahkan ke rumah sakit dan tindakan operasi, tapi waktu itu belum ada tindakan operasi karena Adnan masih koma gitu. Setelah nunggu beberapa hari, Adnan sadar dan dari komanya terus dioperasi gitu. Nah setelah tindakan operasi itu kan pasti membutuhkan biaya ya Mas ya gitu. Nah NA ini memang bertanggung jawab gitu, dia bertanggung jawab dan dia membiayai pengobatan Adnan. Tapi untuk selanjutnya nggak ada lagi gitu. Sedangkan Adnan masih dirawat gitu. Dan dia memilih jalan damai gitu. Nah, semenjak dari kecelakaan itu sampai sekarang sudah berjalan 13 tahun, kondisi Adnan terus menurun gitu. Dan kemarin terakhir lebih parah lagi, dioperasi dan terdeteksi di otaknya ada kista dan cairan serta meningitis gitu. Hari Rabu. Oh, belum lama ini. Iya, belum lama ini, hari Rabu. Hari Rabu operasi, terus udah gitu dokter bilang ini Anan ada kista gitu. Dan kistanya itu sedang di lab, ngerinya ada ganas atau jinak gitu, Mas. Setelah itu, dan sekarang Adnan sudah di ruang perawatan seperti itu. Tapi tetap kondisinya itu memprihatinkan karena sebelah tangan kirinya ya pasang selang dari otak sampai ke lambung Untuk keluar cairan. Dan sampai saat ini karena alat bantu nafas yang di rumah sakit, kakak saya ada luka di tenggorokannya, jadi tidak bisa makan dari mulut, hanya bisa lewat selang. Dan saat ini pun makan pun hanya bisa susu dan infusan. Setelah operasi ini, setelah kista yang dideritanya ini terdeteksilah lumpuh bagian badannya sebelah kiri. Jadi dari meningitis ini, setelah meningitis nih malah makin parah lagi karena ternyata kistanya ini udah lama, cuman nggak kedetek pada saat itu karena ini mungkin cairannya sudah numpuk terlalu banyak, kedetek lah di sekarang gitu. Makanya awalnya kenapa saya curhat tuh karena saya nggak tega gitu ngeliat kondisi abang saya yang dari normal dilahirin sama ibu saya gitu, sekarang masa mudanya direnggut dengan menghabiskan waktu di rumah sakit gitu. Makanya kan saya juga yang harus kontrol tiap bulan gitu, harus bolak-balik bawa ke rumah sakit gitu.
saya tuh nggak tega ngeliat kondisi kakak saya yang sekarang gitu. Makanya kenapa gitu saya pengen cerita gitu, pengen curhat kondisi kakak saya, karena selama ini saya diem, saya mendem di sendiri gitu, karena saya pengganti kakak saya gitu. Makanya ngelihat kondisi kakak saya sekarang makin parah, ditambah lumpuh sebelah kiri, ibu saya harus ekstra tenaga ngurus lagi gitu, terus belum kebutuhan kakak saya karena lumpuh, kakak saya belum bisa beraktivitas dengan normal seperti sedia kala gitu. Apa-apa sekarang harus ibu saya, kencing pun ibu saya yang buang. Makanya saya sebagai adik tuh sedih gitu, kok abang saya jadi seperti ini, nggak ada yang mau kayak gini. Sekalipun kalau misalkan habis kecelakaan itu kakak saya normal, saya nggak bakal curhat di Instagram gitu. Tapi kan kondisinya malah makin parah, makin menurun. Orang tua saya juga stres, saya adik-adiknya juga stres. Kondisi mental saya juga berantakan karena kan selama ini saya yang punya penghasilan tetap, sedangkan ayah saya kerjanya kadang enggak gitu. Saya nggak mau menghilangkan, tapi ayah saya kadang ada kadang enggak. Saya yang sendirian, saya masih punya 2 tanggungan adik saya. Jadi intinya tuh kita pengenlah Etna ini simpati gitu loh, nengok keadaan Adnan gimana, jenguk, silaturahmi aja deh gitu. Kita nggak ada niat lain kok, kita cuma ingin silaturahmi, nengok Adnan seperti apa sekarang gitu, keadaannya gimana, kita akan sambut baik kok mas gitu. Dia gitu, kita tidak pernah memarah-marahi dia, mengata-ngatain dia. Mas, kalau dibilang sakit hati, orang tua mana yang tidak sakit hati yang melihat kondisi anaknya yang sekarang? Abang saya itu sering ngomong, Mahanan hidup udah gak berguna ya, karena dia kasihan melihat saya kerja sendirian gitu. Dengan kondisi dia yang gitu, dia masih berusaha untuk kerja, tapi dengan penyakitnya dia tidak bisa apa-apa, tidak bisa berkutik apa-apa, karena dia lupa minum obat pun bisa kejang, dikit-dikit masih kejang, sakit sedikit kejang. Pernah dari NA bilang katanya Anan sempat kerja. Itu memang anak itu berusaha untuk kerja, tapi sehari kerja dia langsung kejang-kejang. Abis itu udah terus sampai sekarang dia nggak bisa gimana lagi gitu. Iya, sempat kerja sehari, terus habis itu di tempat kerjaan dia kejang-kejang, akhirnya dia kan dipulangin kan sama teman-temannya. Habis itu besoknya dia nggak kerja lagi sampai sekarang ini. Jadi separuh hidupnya Anan tuh di rumah sakit. Jadi dia nggak bisa nikmatin masa mudanya, Mas. Bayangin 13 tahun loh, Mas. 13 tahun dia harus tidur, harus nahan sakit. Harus diinfus sana sini, sampai kemarin diinfus di kaki, saking di tangannya udah nggak bisa. Itu sekarang diinfus di sini, dibolongin dadanya biar langsung ke jantung. Belum lagi ditanam selang. Coba seperti kayak apa coba mas perasaan orang tuanya? Saya yang tantenya aja yang nggak ngurusin dari kecil aja sakit hati. Gimana orang tuanya yang melahirkan? Awalnya tuh Adnan ganteng mas, ada foto-fotonya waktu dia muda, ganteng sekali. Dengan kondisinya sekarang, mukanya karena sering kejang, mukanya turun sebelah kanan. Terus mohon maaf, pada saat kejadian kan ada bukan minta ya, maksudnya ada pertanggungjawaban dari pihak sana ya. Nah itu kalau boleh tahu berlangsung berapa lama gitu, terus kenapa dia minta di stop? Oh, ini yang jawabnya, soalnya ini yang tahu. Waktu itu karena dia sudah nggak sanggup, karena waktu itu dia main sinetron katanya jarang. Padahal setelah habis menabrak Adnan, dia pulang syuting tuh, dia masih main sinetron. Tapi entah kenapa kesini-siniin, menurut dia
katanya dia jarang main sinetron dan bayarannya kecil gitu. Terus maaf itu dipotong yang tadi bayaran itu. Nah, terus apa iklan juga ada gitu. Nah kita kan tahu kan itu kan dari TV ya gitu ya. Tapi dia tetap bilang kalau dia udah nggak sanggup, udah itu aja. Dia pokoknya minta di stop, tapi dengan jalan damai gitu. Nah pas waktu itu bapaknya Adnan ini karena setiap operasi harus ada uang. Jadi posisi kejepit mas. Posisi kejepit, dia bingung mau kemana lagi, mau nggak mau jalan damai ditempuh gitu loh. Damai dengan catatan ganti rugi itu di situ lagi. Iya begitu gitu. Dia apa namanya? Pokoknya jalan damai ini dia memberi sisa yang itu gitu. Terus habis damai itu kan Adnan terus di rumah sakit tuh. Udah lagi nggak ada berkabar, putus. Pas Adnan udah pulang dari rumah sakit udah mendingan tuh, udah nggak mendingan sih, pokoknya ada kemajuan dikit lah ya. Pergilah gitu berkunjung, masuk silaturahmi ke rumah orang tuanya. Ternyata ya maksudnya sambutannya nggak baik gitu. Waktu itu pernah, mungkin dia lagi nggak ada kali ya gitu. Jadi pernah lah ada kita datang, makanya dia bilang kita nggak pernah hubungin dia, itu nggak sama sekali, nggak benar sama sekali. Kita udah coba ke rumahnya. Hani ini sudah DM, Lisa udah DM tapi nggak dibales gitu loh mas. Jadi kita mesti jalan apa lagi nih gitu. Itu mohon maaf dia sampai minta damai itu pas setelah berapa lama setelah kejadian? Sebulan ada atau sampai sebulan? Karena udah 13 tahun yang lalu ya, saya juga udah agak lupa ya mas. Pertengahan lah pokoknya. Pokoknya Adnan abis dioperasi, setelah itu dia minta damai gitu. Sebulan ada kira-kira? Ada kayaknya sekitar situ, sekitar. Karena di situ 2 bulan ya. Iya di rumah sakit tuh kurang lebih 2 bulan. Kalau pada saat kejadian ibu tahu nggak sih itu kronologinya itu dia yang nabrak itu sudah mengejar atau memang lagi menghindari kendaraan lain atau seperti apa? Pada saat itu pasti kan ada saksi mata pada saat itu. Iya, saya tuh waktu itu sampai saksi mata kan tukang nasi goreng. Sampai saya nanyain tukang nasi goreng tapi dia nggak mau dibawa-bawa, katanya takut. Saya nanya gimana kronologinya. Terus kata tukang nasi goreng, saya tuh bu denger suara rem itu dari berapa puluh meter. Terus bunyi brak gitu. Terus tiba-tiba udah ada orang di kolongnya mobil CNA ini gitu. Dan posisinya parah. Ditolongin lah sama warga gitu ke rumah sakit Jakarta Timur gitu. Ya karena saya nggak lihat langsung kronologi tabrakannya seperti apa, jadi saya tuh berdasarkan info dari warga aja gitu. Saya nanya. Tapi berarti pas kejadian itu nggak ada lapor pihak kepolisian langsung ke rumah sakit ya bu ya? Karena dia ada etikat baik bertanggung jawab pada saat itu. Iya, waktu pada saat itu kan karena udah masa udah banyak, Ya. terus dia dibawa ke rumah sakit, jadi ya udah langsung ke rumah sakit dan itu kita juga nggak ada niat untuk lapor ke polisi karena kan etikat dia baik pada waktu itu mau bertanggung jawab gitu. Nah pada saat dia ingin meminta damai pada saat itu dia menawarkan sejumlah uang. Di situ ada ini nggak sih kayak banding gitu dari pihak ayahnya Pak Hani gitu atau menerima aja gitu? Kalau saya yang banding, saya yang nggak terima, saya mintanya supaya Adnan ini kalau NA masih ingat ya, dia waktu itu seumur ponakan saya di kantor polisi kita ketemu. Saya minta dia ngobatin Adnan sampai Adnan sembuh. Tapi karena posisi orang tuanya Adnan ini kejepit biaya, jadi diterima aja lah. Itu saya sebenarnya nggak terima. Ya, tapi sekarang yang Pak Hani inginkan sama ibu inginkan apa sih mungkin ingin NA datang ke rumah sakit nengokin kah atau mungkin masih ingin bertanggung jawab secara finansial untuk
pengobatan rumah sakitnya atau seperti apa? Saya sih nggak menutup gitu ya mas, maksudnya saya juga dia pengen biar dia lihat kondisi kakak saya saat ini gitu, bahwa saya juga maksudnya udah nggak sanggup gitu. Saya nggak minta banyak mas, cuma untuk biaya popoknya dia, susunya dia, karena dia kan lumpuh ya, lumpuh sebelah kiri. Saya nggak tahu ini untuk selamanya, saya nggak tahu ini untuk sementara karena masih ada fisioterapi gitu. Untuk saat ini saya emang ngerasa berat gitu, beratnya karena kondisi di rumah sakit juga kan ibu saya harus makan gitu, walaupun semua tercover BPJS tapi ada beberapa obat-obatan yang saya beli sendiri gitu. Saya juga harus ngurus kedua adik saya masih ada yang SMA, saya harus terbagi dua gitu masih hidup saya tuh, saya harus di rumah sakit juga, bolak-balik ke rumah sakit, bolak-balik. Ibu saya juga ada sakit-sakit juga, ibu saya pernah kena stroke tuh kan. Jadi saya terus terang aja, saya nggak minta gimana, cuman dia lihat aja dulu kondisi dan perhatiannya dia gitu atas apa yang dia perbuat dulu. Itikat baiknya, saya nggak pernah nuntut yang gimana, saya juga tahu gitu kondisinya. Makanya saya kayak bilang, dia ngomong waktu itu dia ingin berkunjung ke rumah sakit, saya tunggu sama adik saya tunggu, tapi sampai detik ini nggak ada dia melihat, ingin tahu kabar kondisi abang saya, nggak ada. Tapi untuk biaya rumah sakit mungkin untuk sekarang ini ada juga lah, maksudnya kebijaksanaan dia mungkin seperti itu ya Hani ya. Iya. Nah, Intinya sih pokoknya perhatian aja mas, maksudnya gini loh, empati lah, simpati sedikit sama Adnan gitu loh. Ini orang yang dulu pernah saya celakai gitu, mestinya gimana gitu loh mas. Ya gitulah, silaturahmi, berkunjung ngelihat Adnan gitu keadaannya sekarang seperti apa. Kita nggak mau bohong, nggak mau ngada-ngada Adnan nih begini-begini, lihat sendiri aja gitu keadaan Adnan sekarang di rumah sakit tuh seperti apa gitu, lihat sendiri aja gitu. Itu yang kita pengennya tuh, dia udah berhubungan baik aja lah sama kita gitu loh, gitu ya. Kita otomatis kalau dia datang pun kita akan sambut mas, benar, kita akan sambut baik gitu. Nggak dibalas, saya udah WA dia nggak dibalas, adik saya WA dari 2020 nggak ada balasan sampai detik ini. Saya DM pun nggak dibalas, saya komen nggak dibalas. sempat ke rumahnya juga Nggak ada tanggapan atau itikat baik. Iya, nggak ada itikat baik sama sekali.